Halo semuanya. Oke, tunggu sebentar. Aku akan buat ini ya. Pin komen dulu. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman pengurus AIMI Bogor untuk menceritakan apa sih alasan mereka menyusui dan apa aja sih tantangannya gitu ya. Nanti ada banyak yang bergabung. Silakan teman-teman untuk join juga. Dan oke, sebentar. Ada satu buah buku yang akan kita berikan kepada Mi Amor yang berbagi ya, menuliskan di komen tentang cerita alasan kenapa menyusui anaknya, dan kemudian tantangan apa saja sih yang dihadapi gitu ya. Oke, silakan. Sebelumnya saya ingin berbagi cerita juga alasan gitu ya, kenapa menyusui anak saya gitu kan. Jadi sebenarnya dari awal itu sudah bertekad gitu ya, tapi ternyata memang tantangannya luar biasa. Tantangan luar biasanya seperti apa? Mulai dari tahun 2006 waktu itu masih banyak sekali fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melek terhadap atau tidak mensupport, memberi dukungan terhadap inisiasi menyusui dini, sehingga pada kelahiran anak pertama saya gagal untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Tapi kegagalan itu saya tebus dengan cara, halo semuanya yang udah join ya, dengan cara apa? Dengan cara saya bertekad kuat untuk dapat menyusui anak saya hingga usia 2 tahun. Dan akhirnya waktu itu saya berhasil menyusui anak saya yang pertama itu 2 tahun 1 bulan, seperti itu. Oke, sambil kita menunggu teman-teman ya, silakan bergabung. Saya akan bacakan salah satu puisi karya saya yang ada di sini ya. Nanti teman-teman di sini juga bisa untuk mendapatkan buku ini dengan cara tadi, silakan sharing untuk menceritakan ya, menceritakan apa yang di apa yang menjadi alasan gitu kan, menjadi alasan untuk memutuskan bertekad kuat menyusui anaknya gitu. Oke, saya ingin bacakan puisi ini terutama buat ibu-ibu yang biasanya baperan sama anaknya. Baik, Selfie Amalia. Milikku bukan milikku. Kau ada di sini, di sampingku. Senyummu begitu indah, tidurmu begitu tenang. Kucium rambut hitammu. Betapa menyenangkan memilikimu. Lengkap rasanya hidupku. Energiku serasa bertambah. Hidup yang hampa menjadi berisi. Hidup yang hambar jadi penuh dengan bumbu. Saat kau bangun, tatap matamu, bahagia melihatku. Tanganmu menggapai memelukku. Ya Tuhan, memeluknya membuatku merasa utuh. Kepingan diriku, serpihan pikiranku, hancurnya hatiku menyatu kembali, bahkan membentuk dengan lebih baik lagi. Oke, demikian. Itu petikan ya, belum secara utuh semuanya. So, kalau yang ingin memilikinya, silakan kita bercerita. Nah, saya mau mengundang salah satu pengurus. Hari ini akan ada beberapa pengurus AIMI Bogor ya, yang berbagi cerita. Oke, kita lihat sudah ada siapa saja di sini. Baik, kita akan undang Sia, coba sudah
sudah bisa online atau belum ya, Dokter Gracia? Atau saya biasa memanggilnya Mbak Ita. Ya, kita lihat tuh. Baik, jadi sebenarnya gini, setiap ibu pasti punya alasan masing-masing. Ya, alasan masing-masing kenapa dia. Hai. Oh, Iya. Ini sebelumnya ya teman-teman semua, bahwa Dokter Rita ini adalah ibu dari 3 orang putri yang cantik dan sekarang masih menyusui, ya nggak Mbak? Boleh cerita, anak terakhir usia berapa sekarang? Gimana? Anak terakhir udah usia berapa sekarang? Bentar Mbak. Oh iya, oke. Aku pakai earphone dulu. Oke, kita off dulu kali ya. Nanti kita lanjut dulu. Oke, bentar. Nanti, oke, nggak apa-apa. Jadi saya akan join dulu jadi nanti akan ada 7 orang, ya, 7 orang pengurus yang akan berbagi. Ya, jadi tantangan setiap orang beda. Anak pertama bahkan dengan anak kedua pun bisa jadi berbeda. Halo, ada Nuramaya Liyah Nasution, halo semuanya. Oke, jadi banyak banget ya sebenarnya. Kalau saya sangat-sangat ingin untuk, oke, kita coba gabung lagi dengan, ya, anak saya kedua saya menyusui anak kedua. Halo, sudah online sekarang dengan earphone-nya. Iya. Maaf. Oke. Ya beginilah namanya emak-emak ya. Banyak kegiatan di mana-mana gitu. Mau buka kartu nggak, tadi aku lagi di dapur. Malah nggak apa-apa. Si Nina udah tahu jam 4 Bunda udah bilang mau IG live, kata Nina. Mau kayak Mbak bikin telur ya. Iya. Masak telur dulu. Ya, Jadi telurnya udah matang belum? Tapi udah. Oke. Udah makan sendiri. Gitu. Tadi pertanyaan yang pertama saya ingin ajukan itu, kan masih nyusuin anak terakhir nih. Iya masih. Nah, anak terakhir ini udah usia berapa? Jadi kalau anak terakhir Hanina umurnya sekarang 3 tahun 7 bulan. Kalau dari judul tema kita kan berbagi cerita alasan dan tantangan menyusui nih ya. Mungkin kalau orang-orang tantangannya bingung puting, relaktasi. Kalau aku dari dulu. Jadi malu. Ya ampun, dari dulu paling sulit di winning gitu. Aduh, gimana ya? Tipe mama. Kenapa sih? Maksudnya alasan, jadi kan sulit winning itu karena alasannya kan pengen nyusuin gitu ya. Nah, kita flashback dulu. Ketika dulu pertama kali punya anak gitu kan, bayi pertama, bayi kedua, gitu. Alasan kuat untuk menyusui itu apa sih sebenarnya? Biar berbagi cerita nih sama Mi Amor nih. Kalau alasan menyusui sih apa ya, kalau dulu tuh ya memang pengennya nyusui gitu kan, ya nggak tahu, pengen aja nyusuin gitu. Cuman seiring aku berterjun di dunia laktasi gitu, di dunia menyusui ini aku kaji-kaji, apalagi setelah ketemu waktu itu sama dokter ini, dokter Asik Praborini Ya. Aku magang di beliau waktu itu untuk frenotomi. Nah, itu di situ aku tersadar bahwa sebenarnya nyusuin itu memang sudah perintahnya Allah. Jadi dengan kita menyusui, sebenarnya itu ladang pahala buat kita. Gitu.
Jadi sarana juga buat kita ibu-ibu nabung bekal di akhirat gitu. Kalau Itu aku dia Mia pribadi Korea. Ah, itu di luar keuntungan-keuntungan eh, nutrisi-nutrisi ASI segala macam mm. gitu. Oke, ya Kalau itu untuk tadi ke lah. winningnya Gak apa-apa, gak winningnya apa-apa. Kan oh, yang pertama kan ah, keinginan kuat dulu gitu. Kalau untuk oh winning iya itu kan iya memang memang ini ya tantangannya di winning. Tapi dalam proses menyusui itu tantangan, jangan ngomong winning ya. Winning itu oh nanti nanti oke oke. masih gitu. Oke, tantangannya dalam menyusui kan sudah paham tentang laktasi, dokter pula gitu. Ngalamin nggak sih kendala-kendala menyusui gitu? Yang ngalamin dulu di anak pertama justru pas kita belum rata-rata kan yang kita terjun di AIMI ini pasti punya pengalaman pahit gitu di menyusuinya. Nggak tahu juga sih ya itu aku aja kali. Di anak pertama kan Aku dulu juga kok. eh, di anak pertama itu yang agak berat di aku waktu itu sempet lecet. Terus Oke. Sama. googling di Bogor itu pokoknya dan sama mertua kan waktu itu tinggalnya sama mertua sama eyang tuh dibilang kalau pokoknya harus nyusuin kalau nyusuin harus sambil duduk nggak boleh sambil tiduran. Terus kalau kata Bibi tuh aku ingat banget Bibi yang Iya. kerja di rumah Eyang kata Bibi emang gitu Mbak Ita kalau nyusuin itu sakit kayak diiris-iris pakai pisau kan terus aku Astaga. percaya lagi gitu jadi gue nenenin sambil Itu sakit-sakit sambil nangis-nangis ya. Juga ya ngalamin sih Mbak Ita. Sama juga ngalamin. nggak nangis sih cuman Oh enggak. gitu namanya lagi lecet kan dinenenin Iya, perih kok. gimana gitu kan sampai ke hati perinya terus udah gitu googling di Bogor ada konselor menyusui itu yang waktu itu cuma dua yang keluar namanya Sari Kailaku sama Selvi Amalia. Oh, enggak apa keluar ya? Iya kan Bukannya jadul dokter banget kan. Siska. Dokter Hah? Siska enggak ya? Dokter Enggak, enggak pokoknya sama. yang keluar nama konselor menyusui di Bogor tuh Mbak Sari sama Mbak Selvi. Terus waktu itu masih zaman SMS kan. Iya. BBM aja belum ada. Terus karena nama Kebayang Mbak ya, Mi Sari Amor, ini kira-kira tahun berapa ya gitu ya. tua BBM banget. gitu. Sekarang BBM udah nggak ada. Terus karena nama Mbak Sari yang nomor satu waktu itu, mohon maaf Iya. Mbak Selvi, aku SMS-nya Mbak Sari jadi. Yoi. Terus ya nanya-nanya gitu kan. Dari situ kenal sama Aini. Waktu itu belum ikut jadi pengurus juga, Iya. masih Juga ikut-ikutan masih di rintisan milis juga waktu kok. itu ya, masih ada Iya, milis ya. mailing list ASI4 Baby. Ya ampun itu jadul banget sekarang udah nggak ada kali Udah nggak ada. gitu terus ikut-ikut di situ eh, Jadi Mbak Ita, semakin hmm, berarti tadi ya ketika mengalami kesulitan tadi, kemudian akhirnya ketemu dengan konselor bertanya, itu menjadi salah satu solusi ya. ya jadi kan tahu ternyata kalau nyusuin itu sebenarnya harus bahagia dong dua-duanya ya kan bukan cuman bayinya aja yang bahagia ibunya juga harus bahagia kalau ibunya nangis-nangis karena sakit-sakit gitu ya aku udah berisik masuk dulu berarti kan ada yang salah sama menyusuinya gitu berarti ternyata pelekatannya masih belum benar segala macem nah dari situ tuh kita tahu kan ilmunya seperti itu Oke, terima gitu. kasih ya Mbak Ita ya. Jadi Iya, tadi ya sama-sama. alasannya kalau dari aku simpulin dulu ya. Jadi alasannya kalau dari Oke, Mbak oke. Ita itu dari tuntunan agama Islamnya sendiri bahwa Iya, menyusui itu sebuah kewajiban itu hak juga, tapi harus ada ya kerelaan betul. antara ibu, bayi dan juga suami gitu kan. Iya, nih satu lagi nih yang masih nenen. Ini nih ya masih Doain ya. untuk Ini tiga challenge tahun tujuh aku. bulan. Tapi yang paling lama sebenarnya anak pertamaku.
Karena tandem Itu ya. karena tandem, jadi tambah susah winningnya gitu. Dia tambah semangat kan lihat adiknya masih nenen gitu. Itu yang pertama 4 tahun. Aduh, 4 tahun. Kan 2 tahun atau lebih kan. Oh iya, lebih lebih Jadi 2 buat tahun. Myanmar yang ada di sini dan masih nenek-neneknya tetap semangat. Banyak contoh di atas 2 tahun yang masih nyusun dan it's okay. Bukan berarti anaknya jadi manja kan ya Mbak Ita ya. Enggak sih kalau manja mah. Yang udah nggak nenen juga masih kalau manja ya namanya juga anak-anak Nama ya. anak-anak. Betul. Apalagi kalau ibu yang berkegiatan di luar rumah ya ibu Luar rumah. bekerja gitu. Jadi istilahnya kalau aku pernah dengar dari psikolog jadi kayak kenapa kalau nggak ada ibunya anak-anak bisa mandiri misalnya di rumah sama teteh mandiri sama eyangnya juga mandiri jalan segala macam Zoom meetingnya jalan gitu kan tapi pas ada ibunya malah manja-manja jadi ternyata di situ dia kayak sebenarnya tuh emang anak-anak tuh harusnya kayak gitu jadi pas orang tuanya datang dia ngelepasin semuanya kedewasaan dia yang wah gitu jadi ya sabar-sabar Iya. Dan itu digirang-girangin berarti aja kan tanda ah sayang gitu. Gilang 4 tahun tuh ada Oh seniorku iya. juga 4 tahun Iya, hore bilang bilang 4 tahun belum lepas belum. dia sama kayak Hania itu dulu Ya wis, oke terima kasih ya Mbak Ita ya. ya Oke. dadah Selamat goreng telur lagi kalau mau goreng nah telur. Oke, itu tadi ya Dokter Grazia Azra, atau saya bisa memanggil Mbak Ita gitu ya. Jadi kalau dia itu karena salah satunya itu sudah tercantum dalam Al-Quran dan itu pahala yang luar biasa dan ternyata manfaat menyusui itu banyak sekali. Oke, kita lanjut ya ke pengurus berikutnya. Ada siapa? Ada Irza. Oke, Irza ready ya. Jadi, nah udah nyambung nih sekarang. Hai Irza. halo Mbak Selvi Hai. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit ya Irza ya. Irza di iya Mbak eh, ke awal kenapa memutuskan anak pertama ya kan untuk menyusui itu kenapa sih gitu? Mm-mm. Ya, jadi kan memang eh aku nggak tahu sih sebenarnya alasan ininya, cuman lebih kayak yang kayaknya emang yaudah secara naluri tuh ibu itu ya menyusui anaknya langsung gitu. Terus dan itu juga udah menjadi apa ya, udah lihat orang-orang oh ya kayaknya kasih ASI buat bayi tuh memang yang paling baik deh gitu. Pas baca-baca lagi manfaat ASI dibanding yang susu lain atau susu penunjang segala macam, oh ternyata memang lebih banyak manfaatnya ya gitu. Selain dari nutrisinya, terus juga itu juga bisa sebagai bonding antara ibu dan anaknya gitu. Jadi merasa lebih lebih lengkap aja gitu dan ya balik lagi sih dari lebih fokus ke nutrisinya itu yang ternyata wow itu banyak banget ya manfaatnya kayak gitu sih Mbak. Manfaatnya bahkan kayaknya nggak terhitung ya, mulai dari nutrisinya buat bayi itu sendiri, buat ibunya gitu ya. Oke, Iya jadi karena tahu betul. manfaatnya ya. Oke, Iya. kalau tantangan yang dihadapin apa sih? Nggak Wah, banyak banget. cerita. Tuh, waktu awal-awal tuh anak pertama, aku sempat nggak keluar juga asinya. Udah 3 hari terus kayak stres gitu. Ah, gimana ya? Akhirnya Bentar-bentar. mompa. Ketika 3 hari gak keluar itu, kalau boleh tahu persalinanmu normal atau operasi? Operasi. Nah, ini juga nih ceritanya. Sama, aku anak pertama juga gitu. Iya. Bapakku Jadi, sampai yang nangis, kok anakku nggak bisa nyusuin cucunya iya. gitu. Itu sangat, Apa ada aduh, drama. pengaruhnya ya gitu ada jadinya kemana-mana jadi memang dari awal juga nggak nyiapin diri juga untuk harus sesar terus kaget harus ternyata sesar terus setelah itu bayinya juga ternyata pas 3 hari asiku belum terlalu keluar banyak
dan harus diinfus. Jadi perlu ada susu tambahan karena ada infeksi, minum air ketuban. Udah dari situ jadi makin yang gimana ya, terus ada alhamdulillahnya dukungan dari keluarga, dari suami itu membantu aku banget gitu buat semangat ini tetap nyusuin gitu. Mereka bilang udah nggak apa-apa, susuin terus gitu. Jangan sampai kita jadi down gitu. Jadi disupport terus, makan yang enak lah ya. Ya udah dari situlah akhirnya tetap jadi fokus untuk nyusuin terus. Ya biasa habis itu setelah itu drama selanjutnya adalah mulai lecet putingnya, masitis, udahlah. Sampai masitis ya? Iya, hampir masitis. Terus diperiksa sama ada kakak ipar aku, dokter Resna juga, yang dari IB juga, terus dicek, dilihat, oh ya ini hampir sih, cuma memang karena ada lecet dan jadinya nyumbat juga ya, jadinya perih. Terus sampai nangis-nangis, tapi tetap nggak, aku nggak boleh nyerah gitu, tetap harus dikasih gitu. Oke, wow, Terus luar biasa. pas Luar biasa. usia Jadi ibu-ibu anak ya di yang luar sana pertama, ya, kalau ibu Miamor ya, teman-teman yang sekarang bergabung, kalau misalnya merasa kesulitan, jangan diem, cari bantuan gitu ya, cari tahu ya, apa masalahnya gitu ya. iya betul. Oke, Jadi drama masih aku berlanjut nih drama. masih berlanjut. Jadi memang kalau misalkan kita nggak tahu, emang harusnya nanya sih Mbak, jangan diem aja gitu, jangan kayak pasrah aja, tuh gimana ya gitu. Alhamdulillahnya nanya ke teman-teman, ke saudara, ini harusnya gimana ya baiknya kayak gitu. Nah, terus pas usia anakku 20 bulan, ternyata aku hamil. Banyak yang bilang, kalau hamil sambil nyusuin itu nanti asinya gini lah. Aku udah coba tutup kuping kayak it's okay, ini bisa kok. Baca-baca lagi materi apa namanya, bukan materi, artikel-artikel. Boleh, bisa nggak sih, aman nggak sih gitu. Terus konsul ke dokter obgyn, oh nggak apa-apa kok, aman, nggak ada kontraksi, nggak ada ini, nggak ada dok. Lanjut aja susuin terus sampai 2 tahun. Oke dok gitu. Akhirnya sampai usia anakku 27 bulan. Wow, berarti kandungan 27 sudah 7 bulan. Iya, itu Sekarang udah masih berhenti berarti nyusuin. sekarang. Udah akhirnya nyapih karena aku ada kontraksi. Udah nggak Oke, kuat banget, karena sudah sakit iya ya. banget. Bentar lagi Dan sudah melahirkan nih lewat. di bulan ini ya. Iya, insya Allah 17 doain ya minggu Agustus depan. kayaknya. Biar 11 dapat Agustus banyak sebenarnya, Mbak. diskon. Di Oh mana-mana iya benar diskon juga kalau ya. lahiran 17 Agustus Oh tuh. iya betul-betul. Apalagi kalau namanya Agus. Iya, oh iya benar-benar. Aduh, Oke. gitu sih Mbak tantangannya. Ternyata masih panjang, tapi ya tetap fokus untuk nyusuin terus. Thank you ya Irza ya. Luar Iya. biasa, semoga jadi inspirasi ya buat Miamor semuanya gitu ya. Dan juga lingkungan pendukungnya nih, kalau nanti yang nonton ada bapak-bapak, ada kakek, ada nenek atau siapapun, ketika ada seorang teman atau saudara yang nyusun dan merasa kesulitan, kasih dukungan. Tapi Iya. dukungannya mungkin nggak gini ya, masa sih kamu nggak bisa nyusuin, harusnya bisa dong gitu ya, jangan gitu juga sih gitu ya, Enggak tapi gitu ya, jangan. ya, jangan begitu, itu menjatuhkan namanya ya. Iya, nanti makin Oke, down, nggak keluar. makin down kan, ibu harus bahagia. Betul. Oke, thank you Irsa ya, Iya, sampai ketemu, sama-sama semoga lancar Mbak. ya kelahirannya nanti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi ya Irza, dia di divisi komunikasinya IMI Bogor. Baik, setelah ini kita akan bergabung dengan Ika. Wah, Ika ini luar biasa nih. Maksudnya terkait kepengurusan ya. Dia adalah notulen yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ada webinar, ada kegiatan apa, tiba-tiba udah jadi aja notulensi. Dalam hitungan, hai Kak, udah. Baru aku bilang rasan-rasan nih dirimu. Ika ini pindahan dari Kalimantan ya Kak ya? Iya, dari Kalimantan Barat. Iya, suaramu agak kecil deh Kak. Udah kecil ya? Uh, ada nada feedback sedikit, mungkin handphonenya bisa agak dijauhkan. Oh, ya. Oke. Oke, Udah cukup?
Ya, cukup sip. Cukup. Tetap agak kecil tapi nggak apa-apa lah. Begitu ya. Oke, Kak, kenapa sih alasan nyusuin anak? Alasan bernyusuin anak. Nah, berarti untuk anak pertama Suaranya ya. mungkin bisa lebih kenceng kali. Kayaknya pakai mic handphone ya. Iya, earphone. Enggak, earphone-nya nggak masuk. Begitu ya. Coba. Nah, itu berarti kabelnya. Terus dikit. Cek. Ya, oke. Cek. Kayaknya Oke, sip. lebih Oke, sip. oke ya. Ya. Oke. Jadi ya tadi seru banget dengerin semua cerita-cerita ya. Haru banget, semuanya beda-beda, tantangannya luar biasa dan nggak ada yang sama satupun, walaupun sejenis ya, tentang ASI aja gitu ya. Ya, oke, aku mulai cerita pertama ya, yang anak pertama. Anak pertama itu dulu emang belum tahu apa-apa. Apalagi aku sendiri orang Bogor, terus akunya perantau di sana di Pontianak, jadi nggak ada saudara, nggak ada siapa gitu kan. Akhirnya satu-satunya jalan ya cari informasi kan, ya googling lah, ya email lah. Dulu gabung di ASI for Baby, belum ada AIMI, Kalbar sana belum ada, apapun belum ada, masih jarang lah pokoknya informasi-informasi seperti itu. Jadi akhirnya aktif di situ aja sih, di ASI for Baby aja, rajin baca, rajin segala macam gitu. Terus Jadi, pas alas Mm-mm. iya. ya. Agak ada delay nih. Oh gitu ya. Iya. Jadi alasan saat belajar itu kemudian yang menguatkan kamu untuk suwin itu apa sih? Karena menyusui itu kewajiban ya, kewajiban seorang ibu. Dan ASI itu ya memang haknya bayi. Masa sih aku nggak bisa kasihin, gitu. Aku bisa lahirin, artinya aku juga bisa menyusuin dong harusnya. Normalnya seperti itu ya. Iya, Gitu. Jadi dari situlah aku berjuangnya. Oke, terus Ya. tantangan yang dihadapin apa aja selain tadi ya informasi, lingkungan, jauh dari keluarga gitu. Tantangan selain itu yang dihadepin ya, walaupun kita udah megang teori ya, teorinya udah oke, udah paham lah gitu ya, tapi pas udah saatnya ya agak bingung-bingung juga sebenarnya, apalagi belum pernah ngadepin langsung gitu kan. Dan pas saat ketemu sama tenaga kesehatan yang kita bukan apa-apa, kita bukan konselor juga, saya belum konselor juga dulu, jadi masih benar-benar awam lah gitu. Saya tahu tapi dianggapnya so tahu gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah udah gitu. Tapi ini loh, berhasil juga kok. IMD-nya berhasil. Cuman ya ada sedikit itu aja sih, nggak sampai berpaling, nggak sampai menyediakan cadangan cairan lain gitu, nggak. Akhirnya dari situ baru mulai banyak lah hasilnya setelah 3 hari lebih gitu. Dan kalau tantangan yang pertama tuh yang pas hari mau pulang dari rumah sakit, itu ada kelihatan apa ya, bintik-bintik alergi, katanya alergi ASI gitu. Sementara aku belum pernah baca ada yang alergi ASI gitu ya. Akhirnya dikasih support juga, katanya anti alergi gitu kan. Tapi ternyata bayi juga menolak. Akhirnya ya udah aku buang aja deh. Terus ya udahlah, kayaknya bayinya pinter ya. Iya, akhirnya berjuang aja sendiri, dari baca lagi ada nggak sih bayi alergi apa segala macam. Akhirnya setelah 3 hari itu di rumah justru lebih lancar dibanding rumah sakit ya, karena dukungan ada, kita juga lebih tenang, belajar nyusuin, belajar posisi pelekatan, dan lancar lah pokoknya gitu sampai 2 tahun. Nah, yang tantangan yang terberatnya malah bukan saat menyusuinya, tapi saat penyapinya. Penyapinya. Ini PR juga kayak balita tadi ya. Anak pertama dan anak kedua. Anak pertama 3 tahun lebih sebulan. Anak kedua sekarang masih 4 tahun lebih. 4 tahun lewat berapa bulan? Udah lewat 3 bulan. Oke. Ini Ya, yang nggak rela ibunya, anaknya atau bapaknya? Entahlah. Ibunya kayaknya. Ibunya ya. Karena meluk anak, menyusuin itu bagian luar biasa sih. Masih berat lepaskan kedewasaan ya.
kok tiba-tiba udah bisa ya gitu, tapi ntar lagi deh gitu. Tapi akhirnya ya rungsing sendiri juga, ih kok nggak bisa ya, ih kok nggak itu ya gitu. Ya di inilah pelan-pelan bertahap banget. Jadi kalian tinggal malam aja, setelah itu kalau di luar atau pagi itu nggak sama sekali. Oke. Gitu. Sip lah, berarti sudah mulai bertahap ya Ya, ini bertahap ya. banget. Ya. Mm-mm. Makasih banget ya Ika sharingnya. Semoga bisa Sama-sama. menjadi inspirasi buat ibu semua. Thank you. Thank you. Baik, itu tadi Ika gitu ya. Nah, teman-teman seluruh yang hadir ya, yang hadir dalam IG Live Aimi Bogor ini, silakan loh untuk saya juga bisa ajak join gitu ya, siapa yang ingin membagikan kisahnya. Jadi saya nanti akan ajak join gitu ya, dan kemudian ingat saya punya satu hadiah. Buku di sini ada cerpen, ada puisi. Silakan menuliskan dulu ceritanya dalam kolom komen gitu ya. Nanti akan saya pilih, akan saya informasikan siapa yang akan saya ajak join live saat ini juga gitu. Jadi ready lipstiknya jangan lupa dipakai gitu ya. Kapan lagi, karena selama ini ketika keluar pasti pakai masker. Jadi lipstik itu kan pakai ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang mau menuliskan ceritanya dan nanti akan saya ajak live di sini. Saya akan ajak join salah satu pengurus, yaitu Mbak Kiki. Oke, sambil dengerin kita ngobrol, sharing-sharing, silakan ya dituliskan di komentar, kolom komentar, kegiatan alasan dan tantangan yang dihadapi ketika mengisi. Halo Mbak Kiki, kita sudah tersambungkan gitu ya. Saya mau mengingatkan dulu kepada follower kita, mau join tapi belum pakai make up dulu, tapi make up nggak usah panggil MUA juga sih, make up sendiri aja. Ini make upnya sudah ada di sini. Oke ya. Halo Mbak Selvi, selamat sore. Sore Mbak Kiki. Ini tadi pakai lipstiknya dari jam berapa nih? Enggak, mainan sama anak-anak sekalian. Oke deh. Kalau Mbak Kiki, jadi teman-teman semua ya, Mbak Kiki ini adalah pengurus yang lintas wilayah ya. Jadi berawal dari Jawa Tengah gitu kan, kemudian terdampar di Bogor. Nah, kenapa sih Mbak Kiki pengen nyusuin anaknya gitu? Coba diceritakan. Sebenarnya simple ya, karena keluarga juga nyusuin, orang tua saya, ibu saya anaknya 4 nyusuin gitu. Sedangkan saya anak pertama waktu itu kayak sok-sokan udah tahu gitu, nyusui ya, gini segala macam. Tapi waktu prakteknya jeng-jeng. Ternyata tantangannya apa? Tantangan awalnya? Tantangan awalnya itu kan ngerasa 3 hari pertama bayi nggak usah minum apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu juga jadi aku malah tenang banget gitu loh, walaupun berusaha. Terus terus dokter-dokter di sana saat itu juga yang ya menurutku kurang sih, maksudnya untuk gimana sih bantu ibu nyusui, ya nyusui aja gitu. Dari tadi nggak nyusui, ini bayinya malas gitu. Nah langsung kayak gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita udah tahu kan bayi baru lahir memang banyak tidur. Yes. Nah seperti itu. Terus walaupun udah sempat IMD juga kayak mesti di push gitu. IMD memang itu ya sekitar 12 tahun lalu lah. Tapi udah ada tuh awal-awal IMD tuh memang ada seperti itu. Nah terus kembali ke rumah. Ada prosedurnya ya? Saat itu aku udah sounding ke dokter kandungan. Di kota mana sih Mbak Kiki lahirannya? Di Semarang. Oke, di Semarang. Nah, kebetulan saya lahir 1 Syawal pagi di saat orang-orang sholat Id itu. Mantap, luar biasa. Nah, jadi saya seperti punya kuasa. Itu sepi, nggak ada dokter, hanya ada bidan. Dokter pun tidak mau menunggu.
Jadi dia datang saat saya udah beres. Itu padahal janjinya ya saya akan datang segala macam. Nah ya udah, saya bilang IMD sekarang. Bawa anak saya ke sini walaupun aku udah lemes banget, tapi gimana caranya harus melekat. Itu. Suami Walaupun mendampingi waktu itu. suami mendampingi gitu. Tapi kan saat itu masih orang tua baru ya, jadi kayak masih antara Kagok bingung ya, terus kagok. ya kalau kamu mau ASI nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksain gitu. Jadi Oh iya. seperti itu kan ya gitulah bayang-bayang formula segala macam. Nah itu tuh udah campur aduk tuh. Terus belum lagi orang tua bahwa nanti kan kamu kuliah lagi, masa iya kamu meres lagi, merah ASI lah segala macam. Mana zaman itu aku udah minta sendokin, wah itu semakin dibully. Diomelin nama ini, suster. Eh, Suster sih enggak, justru ke Oh orang gitu. tua gitu bahwa Oh, kayak orang tua kayak dari mertua sama dari ibu saya kan memang mereka malah sepakat gitu bahwa ini kenapa sih kok malah jadi aneh gitu, kenapa disuapin, kan bukannya dot ya gitu kayaknya. Ya aku kayak sendiri aja waktu itu, dan mungkin suami juga bingung ya mau diambang mana. Ngebela saya atau ngebela iya iya. para orang tua. Nah, seperti itu. Nah, dari situ aku justru cari tahu lebih dalam. Iya. Heeh. Emang apa sih itu kayak nyusui harus ada posisi pelekatan lah, mesti ada kayak apa sih ya seperti itulah, seperti teknis menyusui. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya Oke. saya ikut pelatihan konselor menyusui. Tahun berapa Dan itu tadinya nggak pelatihannya? tahu. Oh, 2010. Oke. Aku 2008. Dan itu nggak tahu kalau konselor menyusui itu untuk bantu ibu, untuk bantu orang banyak. Saya Taunya apa? taunya bahwa pokoknya aku mau tahu lebih benar sebenarnya nyusui itu gimana buat aku sendiri, bukan buat orang lain. Buat Awalnya aku sendiri gitu. ya informasi buat diri sendiri ya, gimana caranya biar nggak mengalami kesulitan lah gitu kan. Selama ini kan mengalami Iya kesulitan benar, gitu. seperti itu. Oke. Supaya terus akhirnya setelah ikut saya jadi mikir jangan sampai ada orang kayak saya gitu. Iya. Maksudnya saya harus bisa bantu. Aduh, tas idem kita. Jangan sampai orang mengalami kesulitan yang sama seperti yang aku alami gitu. Aku juga gitu Ya. gitu. Maksudnya masa sih nyusuin aja, nyusuin itu kan seharusnya didukung gitu. Kenapa sih orang-orang nggak mendukung, kan kesel gitu ya. Maksudnya ini tuh mau ngasih yang terbaik buat anak, tapi kenapa sulit banget minta dukungan dari fasilitas kesehatan, dari lingkungan, itu kenapa sih sulit banget? Jadi kayak gemes gitu loh. Dan nggak ingin ada kejadian ini menimpa ibu-ibu yang lain gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi kayaknya saya terjun terlalu dalam ya. Di jalan yang benar ya. Tapi terjun di jalan yang benar gitu, nggak apa-apa. Ya menurutku seperti balas dendam positif sih. Maksudnya itu sangat nggak nyaman buat ibu-ibu yang nyumam, ibu baru yang mungkin dia kondisinya beragam ya. Mungkin dia entah LDR dengan pasangannya atau dia studi yang minim cuti, yang kayak aku alamin juga. Atau mungkin lagi ya awal-awal pernikahan yang mungkin masih ribet sama siapa yang jagain bayi lah, gimana cara ngasihnya lah, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Nah dari situ udah balas dendam, saya bilang, oh kalau anak kedua jelas udah disiapkan lebih dari sebelumnya. Dan semuanya memang sangat kebablasan sih. Misalnya IMD 2 jam. Oke. Itu mungkin itu tahun berapa ya, misalkan orang gitu. Itu lahiran di mana? Dan saya hanya lahiran di rumah sakit apa gitu. Saya lahiran hanya di bidan. Oke. Tapi dia mengedukasi bidan dulu ya.
Oh enggak, Kadang kan, bidannya udah tahu. oh bidannya udah tahu, oh cakep. Bidannya udah tahu dan dia emang welcome banget gitu. Dan suami saya malah yang ngasih tahu gitu. Mm-mm. Nanti pokoknya dia IMD ya Bu, 2 jam. Suami saya kayaknya waktu itu bilang 2 Wah, jam. bagus itu. Minimal 1 jam gitu. Terus Iya. iya Pak gitu. Dan bidannya tuh kayak yang kok yang ngasih tahu bapaknya sih seperti itu gitu. Kelihatan sih dari auranya walaupun aku lemes gitu. Kaget gitu ya. Seperti itu. Agak kaget gitu. Nah, seperti itu. Terus ya udah nih dibiarin aja ya, Bu, ini di dadanya gini-gini. Pokoknya dia malah mendetailkan. Ya mau ketawa tapi masih lemes gitu. Jadi ini ceritanya berarti tantangan-tantangan yang dialami Mbak Kiki itu malah membuat bukan melemahkan gitu kan, jadi menguatkan untuk lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Iya. Jangan sampai kejadian yang sebelumnya membuat kita down kayak gitu ya. Dan untungnya suami juga Iya. support gitu kan dengan keinginan kuatnya Mbak Kiki Iya. gitu kan. Ya karena Oke. mungkin saya out of the box ya, yang tiba-tiba dulu begitu, terus yang kedua begini, dan nyusuinya juga ekstrim. Mungkin anakku sampai 4 tahun kayaknya waktu itu juga tantangan. Udah lari-lari masih nenen gitu, udah ngomong masih nenen ya segala macam. Tapi dari situ aku masih udah punya jawaban gitu loh. Ketika para netizen berkomentar, itu aku udah punya jawaban gitu, kayak gitu. Jadi ya memang pemberdayaan ibu atau sama pasangannya lah terutama itu emang ngaruh banget. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Kiki Thank sharingnya. you. Semoga Ya menginspirasi sama-sama. ya ibu-ibu dan bapak-bapak semua dan seluruh keluarga di Indonesia Iya. gitu ya. Semoga sukses. Yo, dadah. Sampai ketemu Sama ya, kita lagi. konselor lama banget. Yoi. Baik, itu tadi dengan Mbak Kiki ya. Jadi tantangan sama sih kayak saya gitu. Ketika saya mengalami tantangan, saya inginnya itu nggak jadi penghalang, bukan untuk membuat kita jadi baperan gitu. Kalau bahasa sekarang ya, dibawa perasaan sedih terus menerus gitu kan. Jadi tapi membuat kita lebih kuat, lebih semangat. Jadi kayak ibarat ada tembok pun hantam gitu. Entah hantamnya kayak gimana, itu strategi kita. Halo Mbak Wisda. Dan sekarang Halo, kita ya ampun. bergabung dengan Mbak Wisda. Ini adalah penyanyi dari Aimi Bogor ya. Oke. Aduh, jerawat aku, Mbak. Ini nggak ada filter yang bisa Sama. ngilangin jerawat. Oh, ya ampun. Wis, jadi ngapain sih kamu mau nyusuin anak, Wis, gitu kan? Nanti mengurangi kecantikan nggak sih? Coba ya, Karena aku nggak mungkin nyusuin bapaknya, jadi aku nyusuin anak aja. yakin nggak mungkin nyusuin bapak? Aduh, jadi Wis, aku Wis dari Wis sih. jadi mau menyusuin anak ya. Waktu itu aku gitu? belum ini ya, belum gabung sama Aimi ya. Jadi aku memang belum teredukasi oleh segala hal tentang menyusui itu sebenarnya. Cuman karena insting seorang ibu aja kali ya, jadi aku itu tergerak untuk, ya ampun, masa anak sendiri dikasih susu kemasan sih gitu loh. Oke. Ya itu akhirnya sampai aku ngebela-belain resign bekerja hanya untuk bisa direct breastfeeding. Sebenarnya itu bisa aktif kan di awal-awal, tapi pada akhirnya ya udahlah resign aja. Gitu, karena aku merasa memang manfaat, Mbak. Jadi banyak banget ini menurut aku ya. Aku waktu itu belum ikut AIMI, tapi sebagai insting seorang ibu itu kita pasti bisa merasakan kan bedanya direct breastfeeding sama ngasih susu lewat cup feeder dan lain sebagainya itu ya. Itu beda banget rasanya gitu loh. Dan aku nggak mau kehilangan momen-momen itu. Gitu kan, momen memeluk itu nggak mungkin namanya nyusuin langsung itu nggak pakai meluk, nggak mungkin kan, ya nggak? Mau pola anaknya kayak gimana pun pasti tetap ada pelukan, entah tangan satu, entah tangan satunya, entah bagaimana posisinya gitu kan, tetap pasti dengan mau sambil tidur juga kan, sampai ketiduran pun kita sama-sama gitu loh. Jadi ya itu aja, kalau karena dulu kan kerja, jadi kebawaannya kan pikiran ke anak terus ya. Ya anak pertama juga ya, maksudnya kehamilan pertama alhamdulillah berhasil sampai anaknya lahir, anak pertama. Jadi kan pengalamannya benar-benar pertama banget toh.
Itu yang nggak pengen kehilangan. Jadi pas waktu masih aku kerja kantoran itu, kepikiran terus kan, waduh ini ada beberapa waktu yang kelewat. Apalagi waktu dia usia 4 bulan dan dia bisa tengkurap. Dan itu tuh dikirimin videonya sama orang rumah, itu kan kita kayak, ya Allah aku kehilangan momen deh gitu. Ini nggak bisa diulangin yang kayak gini nih, gitu deh. Ya, ya, itu yang Itu akhirnya tuh. lebih menguatkanmu untuk tadi ya akhirnya memutuskan resign dan bisa direct breastfeeding gitu ya. Nah, kalau tantangan Mm-mm. yang kamu hadepin lancar-lancar aja kah atau ada nggak sih tantangannya? Tantangan menyusui itu ada. Jadi waktu 6 bulan pertama, justru yang anak pertama ya kasusnya Kak Abim ya ini, justru kan itu butuh ASI full harusnya. Nah, tapi pada saat itu karena aku kerja kantoran, jadi mungkin karena stres beban pekerjaan, jadi produksi ASI itu nggak sebanyak kebutuhan dia. Oke. Jadi waktu itu sempat itu oleh beberapa pihak itu Stoknya ya kurang udahlah ya tambahin berarti. aja support. Ini anaknya minumnya banyak nih Mbak Mas Sabimnya sama orang rumah ya. Ini pakai Iya. susu for aja ini pakai susu gini-gini. Nah, kita kan kekeh waktu itu sama suami aku tuh sama Mas Jain bilang, waduh sayang banget ini usia udah 5 bulan. Sisa sebulan lagi masa nggak bisa Bentar sih kita lagi. ngusahain ASI gitu. Jangan sampai kecampur pokoknya. Akhirnya pakai donor ASI. Oke. Ngebelain itu sih tantangannya cuma itu aja karena kan sempat stres. Jadi memang setelah aku ikut AIMI belajar tentang menyusui apalagi ikut pelatihan konselor itu ternyata ibu stres itu sangat berpengaruh terhadap produksi dan kualitas ASI itu Ya, bener betul banget. sekali, betul. Bener Makanya banget. jadi ibu itu harus bahagia gitu kan. Iya, Kalau kalau makanya nggak sering-sering bahagia kalau cari jalan supaya bahagia dan kalau ibu nggak bahagia itu Mm-mm. adalah salah satu kuncinya adalah suami yang harus membuat istri bahagia. Gimana pun Betul. caranya ya. Iya, gimana pun caranya ngasih duit yang banyak kayak Oh, gitu. Pulang tiba-tiba bawa LM gitu kan. mau berapa kilo? Bukannya Mas Jaing sudah berapa kilo? 50 atau 60 atau Mas 70 Jaing kilo? 78. Nah, itu luar biasa loh. Paringnya Mas, wonge, 78 kilo. paringnya wonge komentar iki. Oh iya, Ngapain nggak kalian apa-apa. bahas-bahas berat badan aku gitu. Loh, itu tadi LM, Mas gitu kan. Oh iya bener. Iya, kita menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung ya. Kalau ada yang mau sharing cerita tentang alasan kenapa menyusui dan juga ataupun bahkan cerita tentang tantangan menyusui saat ini pun bisa gitu ya. Jadi silakan. Halo, kamu kok freeze? Aku lagi nyoba filter-filter nih biar kayak Mbak Indah di kamera Alah, gitu. Ntar dulu aku lagi nyari. ampun ini yang Dan kita salah rodo Ayu satu Siti ngono loh. Gak iso tapi ya. Ya wes, seperti itu. lanjut Mbak. Iya, jadi pokoknya jangan pedulikan dulu yang di bawah saya ini, dia lagi iseng aja gitu kan, biarin aja cuekin. Jadi buat teman-teman semua yang ingin ikut live silakan ya komen cerita sedikit aja tentang apa sih tantangannya dan kalau toh mungkin tantangan itu belum bisa diatasi, kita juga mungkin bisa berbagi bagaimana mungkin solusinya seperti itu. Gitu Mbak Wisda, thank you ya. Ya Mbak Selvi, Sampai sama-sama. ketemu lain kesempatan. Dadah. Dadah. Iya, terima kasih banyak. Oke, itu tadi dengan Wisda ya. Dan sekarang saya ingin mengundang silakan teman-teman untuk ya untuk berbagi cerita, silakan di kolom komen. Saya punya satu buku membaca perempuan dalam jejak huruf. Halo Mbak Dela. Halo. Nah, kita sudah tersambung dengan doula kita, Mbak Dela. Oke, ini mungkin nanti akan ceritanya akan seru juga nih gitu ya. Jadi langsung aja, kenapa sih mau nyusuin Mbak Dela? Oke, kenapa Dan mau juga nanti nyusuin? cerita tantangannya gitu. Secara iya. aku tahu ada kebutuhan khusus di dirimu yang kamu harus happy. Kalau kamu nggak happy, kamu jadi sakit kan gitu kan. Nah, gimana? Iya, jadi kenapa saya mau menyusui dulu itu ya tentu karena harapannya yang terbaik ya. Ini suaraku gaung nggak ya Mbak ya? Enggak, aman kok, Ah, oke. aman. Jadi mungkin jadi, di pendengar aja yang gaung. Di Wisda doang yang gaung, di kita mah enggak. Iya. Ya, jadi Mbak Wisda dimaafkan.
Jadi kenapa aku menyusui? Yang pertama adalah pasti karena aku waktu itu ya pengen yang terbaik ya, karena betapa saya mempersiapkan persalinan tuh waktu itu kehamilan yang ketiga, Damar ini kehamilan yang ketiga itu dengan sedemikian rupa untuk aku nyaman. Jadi niat menyusui itu salah satunya. Nah, kemudian setelah bayinya lahir, menyusui itu adalah gerbang dari segala, melahirkan adalah gerbang dari semuanya gitu ya. Pintu, buka pintu aja. Persalinan tuh kan cuman buka pintu jegrek gitu ya, selamat Tapi setelah datang. itu Setelah dunianya itu, berbeda gitu kan? Iya, dunianya berbeda. Jadi tantangannya baru ini kelas khusus menjadi orang tua. Jadi waktu itu memang tantangannya banyak ya, dalam artian kondisi ASI merasa aku nggak cukup gitu, kok bayiku nangis terus gitu. Dulu aku belum aware dulu Mbak, ada kelas-kelas edukasi gitu ya. Dulu hanya baca, tapi ternyata dalam aplikasinya tuh bacaannya itu ya cuman sebagai fondasi ya, bisa jadi fondasi, bacaan tadi bisa banget jadi fondasi, tapi real case-nya lelahnya nggak ke Lelahnya nggak mungkin tergantikan. lelahnya itu Nggak bisa lelahnya dipindahin itu gitu. nggak ini tidak nggak kebayang sebelumnya bahwa lelahnya itu kayak gitu. Lelahnya itu luar biasa ya ternyata gitu, ada effort, ada lelah, ada tangis gitu. Jadi kalau dalam 3 kata gitu ya, menyusui dulu itu adalah menangis, nangis nggak cuma lelah, terus belajar. Lalu ketiga bahagia. Jadi karena sudah tahu, dulu aku mendapat kesempatan didatangi oleh ketua AIMI kita, Mbak Mita, sekarang ketua AIMI dulu konselornya. Sempat aku konseling dulu. Jadi kenapa aku kok begini, apa yang salah gitu. Jadi Mbak Mita dulu dengan sabar mendengarkan saja curhatan ibu-ibu galau. Dan itu memang karena itu fungsinya konseling ya. Jadi teman-teman ibu-ibu yang membutuhkan, bahkan konseling tuh nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuman mendengarkan, dan itu yang diperlukan para ibu gitu, mendengarkan kemudian diberikan informasi yang tepat. Iya, yang sesuai dengan kebutuhan ibu tersebut. Jadi karena betul. setiap case seorang ibu berbeda dengan ibu yang lain gitu loh. Iya betul gitu Mbak. Jadi jadi menyusui itu memang tidak mudah, tapi selalu bisa diupayakan dengan support system yang tepat gitu. Iya. Jadi saya menyusui sampai 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Oke, luar biasa. Kemudian yang tadi itu menangis, belajar, dan kemudian bahagia. Pada saat momen menangis itu sempat nggak sih kepikiran, aku mau nyerah aja deh gitu? Sempat nggak kepikiran? Oh iya. Waktu itu karena bayiku kuning akhirnya, kuning terus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Kemudian aku mengikhlaskan untuk support karena nggak keluar Mbak Asiku. Dulu nggak kepikiran donor ASI ya, dan dulu pernah donor ASI tapi nggak mau anaknya, Damarnya nggak mau gitu. Beberapa sudah ada, karena aku nggak tahu tekniknya, mungkin sudah kalut ya anak di rumah sakit gitu. Jadi waktu itu aku pakai dengan bantuan formula, konsul dengan dokternya. Ini memang perlu Bu. Aku sudah mengupayakan waktu itu donor ASI tapi nggak mau. Damarnya mungkin nggak tahu juga ya caranya. Mungkin waktu beda itu kan rasa juga, atau cara memberikan. Iya caranya berbeda, mungkin jadi waktu itu karena mungkin saat memberikan formula itu akunya juga rileks. Terus bayinya oke. Akhirnya ya 2 hari waktu itu. Terus kemudian langsung lagi. Jadi memang aku butuh istirahat, recover full 2 hari itu untuk merelakan bahwa I need some rest, full rest gitu. Terus ya udah, habis tetap waktu itu formulanya cuman kayak nambahin gitu loh Mbak. Waktu itu aku merasanya. Jadi cuma nambahin, dan aku tahu bahwa ini nggak boleh kelamaan karena memang nanti dia akan kenyang susu formula dan tidak mau nyusu lagi gitu kalau kekenyangan ya. Jadi cuman sedikit saja, terus aku tempelin di aku. Lama-lama berkurang dalam 2 hari, 3 hari kalau nggak salah udah dalam sudah sehari paling sekali waktu itu. Iya.
Jadi Oke, dalam oke. sehari pun nggak full ya, dia Iya, tetap heeh. nyusu. Jadi Oke. apa ya? Itu apa ya waktu itu ya mungkin belum 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 tahu caranya sih. Iya. Aku meleset di situ. Persiapan persalinanku tidak memasukkan proses menyusui di dalamnya. Nah, itu yang lain ibu-ibu aku berharap tidak terlewat bahwa ada proses pasca bersalin tentang menyusui dan segala drama juga tata laksananya yang perlu dipertimbangkan untuk dipelajari jauh sebelum bayinya lahir. Oke. Ya, jadi Gitu. gini, berarti saya ingin sedikit menyimpulkan gitu ya, pelajaran dari yang dialami oleh Mbak Dela ini ketika kita merasa kita lelah, jangan ragu untuk minta bantuan. Kita merasa bayi kita tidak apa ya, ada sakit atau apapun, mintalah bantuan pada memang orang yang profesinya membantu gitu, dalam hal ini dokter, konselor, bidan atau siapapun gitu ya, sehingga kita nggak terjerumus di jalan yang tidak benar gitu ya ibaratnya Ya, gitu dan kan, nggak merasa sendirian. dan nggak merasa sendirian, betul, dan Ha-ha. support system di sekitar kita itu penting banget, Iya, penting iya banget. betul. Kalau Iya aku betul. dulu itu support system paling utamaku adalah ibu dan bapakku. Karena Oke. itu tadi ada yang nanya, soalnya Mbak Ita nanya kalau aku gimana gitu kan, kalau Mbak Selfie gimana. Kalau aku sempat eh, ASI itu apa, berhenti, anak itu menolak menyusu ke usia 8 hari karena tadi saya nggak berhasil menyusu, apa namanya, saya akhirnya tadi sempat terpaksa memberikan formula karena memang ASINya keluar sedikit sekali gitu kan, dan eh, ibu saya, bapak saya yang memberi support luar biasa, terutama ibu ya. Ibu saya itu membantu memerahkan, bahkan ngajarin merah, Ah, megangin gitu ya. iya Eh, iya. dan saat itu saya belum konselor, informasi tentang konsul apa namanya menyusui itu masih minim sekali. Jadi dengan cara yang sangat primitif gitu, bayi nggak mau nyusu, ditetesin aja formula di Ah, tetek kita gitu ya, terus bayinya didekatkan gitu. ah. Akhirnya 2 hari setelah itu anak saya mau nyusu lagi Oh dan ya saya ampun buang itu merinding aku formulanya. dengernya. Iya iya Saya iya. lepas itu formulanya, kesel saya gitu kan, marah gitu Iya. kan, kok anak dikandung 9 bulan kok nolak nyusu, ini maksudnya apa gitu kan, gitu. Seperti itu gitu Iya Mbak iya Dela, iya. terima kasih Iya banyak iya. ya, sampai ketemu ya. Makasih. Ya, Sampai ketemu lagi. Bye. ya, Mbak. bye. Baik, teman-teman semua, ini tinggal 3 menit, kita lihat ada satu lagi pengurus yang akan join, tapi sepertinya beliau masih dalam perjalanan. Jadi terima kasih yang sudah join ataupun nanti melihat lagi di IGTV-nya Aimi Bogor. Semoga diskusi bincang-bincang tadi menginspirasi. Silakan, kita masih ada satu buku. Kalau memang tidak komentar sini, nanti boleh komentar di IGTV komennya. Nanti cerita yang tentang alasan kenapa menyusui dan tantangan apa yang dihadapi. Gak mesti tantangan itu sudah berhasil dilalui, mungkin belum berhasil. Jadi kita di sini kita berbagi bersama, kita saling memberikan dukungan, saling memberikan support dalam bentuk yang membangun, yang positif gitu ya, yang memberdayakan gitu, bukan untuk judging, bukan untuk menghakimi. Meskipun kita tahu pada dasarnya semua ibu ketika Tuhan ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu sebenarnya sudah memberikan rezeki anak dengan rezekinya sendiri. Ketika anak bisa lahir melalui ibu, maka ibu pun diberi kemampuan untuk memberikan makan dan minum pada anaknya. Jadi kalau ada yang merasa ada kendala, silakan langsung hubungin Aimi di sekitar teman-teman semua, atau misalnya kalau belum ada Aimi, bisa ke konselor menyusui yang ada di rumah sakit di sekitar, atau ke bidan yang memang memiliki ilmu tentang manajemen laktasi itu ya. Jangan ragu untuk minta bantuan ya, karena menyusui itu seharusnya membahagiakan. Jadi kalau kamu merasa menyusui itu menyakitkan, menyedihkan, menyengsarakan, berarti memang butuh bantuan. Gak apa-apa.
ya nggak apa-apa, karena nggak semua beban itu bisa kita taruh di pundak kita sendiri. Ini adalah cara bersama-sama ya, dan kemudian ajak suami untuk membantu dengan cara yang dia bisa. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bersama kami. Ingat, silakan untuk komen. Nanti akan ada satu yang akan kami berikan buku ini. Salam undur hormat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.